Siapa di sini yang mau stok selai nanas untuk bulan puasa atau lebaran nanti? Tapi bikinnya mau dari sekarang. Dan supaya bisa awet, bagaimana caranya ya? Nah, di sini aku mau bagiin cara membuat selai nanas bisa awet tahan lama dan ini wangi banget. Jadi rahasianya ada di sini ya. Simak saja videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bongkar rahasianya di sini. Nah, untuk membuat selai nanas itu kita harus punya nanas tentunya ya. Ini juga sudah dikupas dan dicuci bersih. Dan untuk rahasianya supaya selai nanas kita awet dan tambah wangi itu sederhana ya. Ternyata kita tidak boleh membuang biji atau mata nanasnya. Ini nanasnya kita parut ya, jangan di blender supaya nanti bijinya ikut terparut. Nah, seperti itu. Ini kita timbang per kilo ya. Di sini aku dapat 3 kilo. Dan per kilonya itu kita gunakan gula 250 gram. Jadi, kalau 3 kilo itu kita gunakan 750 gram. Beri garam sedikit, ini sekitar setengah sendok teh. Dan kita juga gunakan rempah ya di sini untuk aromatiknya. Aku kurang suka dengan cengkeh dan kayu manis, jadi gunakan sedikit. Ini bisa digunakan secukupnya ya, sesuaikan dengan selera kalian. Nah, setelah semua bahannya ini masuk, ini langsung saja kita nyalakan kompor dan kita masak sampai airnya menyusut. Dan memang untuk membuat selai nanas homemade ini membutuhkan waktu dan kesabaran yang ekstra. Jadi kita harus sabar untuk menunggunya sampai airnya menyusut ya. Kalau masih berair ini masih bisa kita tinggal. Tapi jangan lupa ya, nanti bisa gosong. Dan untuk penggunaan api, ini kita gunakan api sedang saja ya. Jangan terlalu barbar menggunakan api, karena nanti bisa membuat selainya gosong, tapi masih berair. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke aroma ya. Nanti bisa bau gosong dan warnanya jadi gelap dan tidak cantik lagi. Kita gunakan api sedang saja ini ya. Dan memang harus benar-benar sabar. Nah, setelah selainya seperti ini, sudah tidak ada air lagi. Ini tandanya sudah matang dan sudah boleh diangkat. Nah, jadi tandanya itu tidak ada lagi air seperti ini. Ini sudah bisa diangkat ya. Untuk waktunya sendiri ini memakan waktu sekitar kurang lebih 4 jam ya. Nah, setelah matang ini langsung saja kita lihat hasilnya jadi berapa banyak. Dan ternyata hasilnya lumayan banyak ya, setengahnya dari mentahnya. Ini dapatnya 1478 gram ya. Dan bisa dilihat juga ya, ini dari warnanya juga udah cantik, teksturnya itu berserat, dan ini kering ya, tapi tidak keras saat sudah dingin. Ini gampang banget kalau mau dipulung atau dibulat-bulatkan. Dan untuk waktunya sendiri ini memakan waktu sekitar kurang lebih 4 jam ya, dari mulai mengupas nanas, marut sampai memasak. Dan jika kalian males untuk marut, kalian boleh memblendernya ya. Oke, itu dia ya teman-teman, resep dan cara membuat selai nanas yang bisa awet, warnanya cantik dan tidak keras saat sudah dingin. Semoga caranya dan videonya ini bisa bermanfaat ya. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh ya untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Untuk yang sudah menonton videonya sampai selesai, aku ucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali.